Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membacakan cerita dari pengalaman teman saya ketika ngontrak di sebelah rumah berhantu. Sebelum lanjut, saya sarankan teman-teman untuk menekan tombol subscribe di channel ini, karena subscribe di channel ini wajib untuk ditekan. Cerita ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi benar. Nama saya Dani, usia 25 tahun. Senang sekali bisa berbagi pengalaman saya mengenai horor. Kisah ini terjadi beberapa tahun lalu ketika saya masih kuliah semester 2 di salah satu fakultas Pontianak, Kalimantan Barat. Saya pindah dari kos-kosan kecil di dekat kampus ke salah satu kontrakan di daerah Kuburaya. Kontrakan tersebut lumayan besar, akan tetapi berada di tengah-tengah sawah jauh dari penduduk. Jalannya juga agak becek jika hujan. Buat saya nggak masalah lah, harganya juga lebih murah. Rencananya akan saya tempati bersama adik sepupu saya, karena sebentar lagi dia juga mau kuliah di sini. Tepat di sebelah kontrakan ada sebuah rumah tua 2 lantai yang agak reot. Saya juga tidak mencari tahu apakah ditempati atau tidak. Malam pertama saya nginap di kontrakan, dari rumah tua sebelah terdengar ada orang beraktivitas, semacam suara orang beres-beres. Bahkan saya dikagetkan dengan suara benda jatuh. Dalam hati saya, ternyata rumah itu ada orangnya. Tiga hari berlalu, semua baik-baik saja. Saya lumayan ngerasa nyaman dengan suasana yang agak tenang, karena aktivitas di kampus pun belum terlalu sibuk, jadi saya banyak menghabiskan waktu saya di kamar. Saya memang orang yang suka menyendiri, keluar pun jika ke warung atau membeli sesuatu yang penting, sehingga saya tidak peduli keadaan sekitar rumah. Malam keempat di kontrakan, karena seharian sibuk di kampus, selepas isya saya pun tertidur. Pintu saya diketuk. Saya keluar dari kamar dan ngintip dari jendela dekat pintu. Terlihat bapak-bapak kurus menggunakan sarung tanpa baju. Mungkin warga situ atau pihak keamanan, dalam hati saya. Wajar, karena saya orang baru di sini. Segera saya membukakan pintu. Belum sempat saya terucap apa-apa, orang yang membelakangi saya dengan suara berat berkata, "Saya tinggal di rumah sebelah." Lalu pergi tanpa menoleh. Sampai akhirnya saya pun terbangun di pagi hari. Semua itu ternyata mimpi. Tetapi saya tidak mengingat sedikit pun mimpi tersebut. Siangnya berlalu dengan pikiran yang mengganjal. Tetapi saya bingung, apa yang membuat seperti ada yang tidak beres. Nah, malam selanjutnya, suhu kamar terasa gerah sekali.
sehingga saya susah untuk tidur. Tak terasa jam pun sudah hampir pukul 1 pagi. Saya berusaha terus untuk tidur karena besoknya saya ada jam kuliah pagi. Saya takut malah bangun kesiangan. Baru saja saya terlelap, saya tersadar kembali mendengar pintu saya yang diketuk berkali-kali. Saya bangkit dan keluar. Dari jendela saya melihat, tampaklah bapak-bapak menggunakan sarung tanpa baju. Dalam hati saya, keadaan ini seperti pernah terjadi. Tapi kapan? Barulah saya teringat dengan mimpi saya semalam. Kalian pernah gak sih ngalamin seperti ini? Sebuah kejadian yang rasanya pernah terjadi atau dialami sebelumnya. Saya memberanikan diri untuk membuka pintu. Namun, tidak ada siapa-siapa di luar. Di situ saya mulai merasa takut. Berkali-kali saya memanggil, "Pak, Bapak," tapi tidak ada jawaban. Saya coba keluar. Dengan langkah ragu saya pergi ke rumah tua sebelah. Mungkin orang dari rumah tersebut, karena kelamaan saya membuka pintu, dan akhirnya dia pulang. Dalam hati saya, rumah tua klasik itu terlihat gelap gulita. Depannya hanya mendapat cahaya dari lampu teras kontrakan saya. Hampir sampai di terasnya, tiba-tiba dari dalam terdengar suara seperti perempuan tertawa. Spontan saya langsung berlari sambil teriak, "Allahu Akbar, Allahu Akbar," dan membaca ayat-ayat yang saya hafal. Saya masuk ke rumah, mengambil kunci motor dan HP saya. Sebisa-bisanya saya keluar lagi dan cepat memutar motor yang memang saya simpan di samping rumah. Saya tancap gas sekencang-kencang sambil menangis menuju rumah teman saya dan menceritakan kejadian yang saya alami. Rupanya kejanggalan tersebut sudah dirasakan teman saya saat dia membantu saya berkemas-kemas di hari pertama saya pindah. Dia seakan mencium seperti parfum jenazah ketika dia menyimpan kardus bekas di dekat rumah tua itu. Sengaja tidak dia ceritakan ke saya. Alasan tidak mau membuat saya takut dan belum tahu pasti apa yang dia rasakan. Esok harinya, saya kembali lagi ke sana ditemani teman saya dan beberapa warga depan gang. Mendengar cerita warga di situ, rumah tersebut memang angker. Sosok kuntilanak sering ditemui orang-orang yang menanam padi di sekitaran rumah itu. Karena rame, kami pun berani mengintip-intip dari lubang-lubang dinding rumah tersebut. Hari itu juga semua barang-barang di kontrakan saya bawa ke rumah teman saya. Sementara saya belum mendapatkan kontrakan yang baru. Cukuplah ini menjadi pengalaman saya. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.